saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada Tuhan, kami boleh keluar Tuhan. Enggak pada saat ini semata-mata karena anugerah-Mu yang Engkau beri bagi kami. Untuk itu Tuhan, di pagi ini kami keluarga MDC Manado Tuhan berkumpul di tempat ini. Tak lain maksud kami Tuhan, kami hanya ingin menyembah Engkau ya Raja. Kami hanya ingin memuji Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami undang Engkau ya Roh Kudus, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semuanya siap menyembah dan memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, amin saudara. Mari kita tetap jadi kuat, amin. Karena Dia ciptakan kita berharga. Sama-sama katakan. Serupa dengannya, dicinta dengan Tuhan yang mulia.
Dengan rendah hati
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa Engkau mengasihi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, glory, glory, haleluya. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oh Yesus, Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Tuhan, kami bersyukur Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat, karena kami begitu berharga di mata-Mu. Itu sebabnya kami tidak takut, kami tidak khawatir. Kalau burung di udara dipelihara, rumput di padang Tuhan danani, terlebih lagi hidup kami yang berharga di mata Tuhan. Engkau pasti memelihara dan menjaga kami, mendandani kami Bapa, karena kami jauh lebih berharga. Kami jauh lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada setiap kami di tempat ini, kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Apa yang kami makan, kami minum, kami pakai, Tuhan sediakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus baik bagi kita semuanya. Haleluya. Saya bersyukur jemaat Tuhan karena persembahan Bapak Ibu, ketaatan Bapak Ibu Saudara. Kami pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dipelihara Tuhan melalui persembahan Bapak Ibu Saudara. Amin. Bahkan jemaat juga menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Iya. Ada teman yang memberikan pelayanan kasih. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat beras hari ini, pulang dengan sukacita dan bawa beras. Haleluya. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sementara tadi pagi saya juga sedih gitu. Teman yang harus membuat keputusan yang sangat sulit, karena dia sebelum Covid saja sudah 2 bulan tidak gajian gitu ya. Sebelum Covid dan masa Covid, tidak semua gereja Bapak Ibu, masing-masing gereja anugerahnya beda Bapak Ibu. Gereja MDC di tengah Covid persembahannya tetap jalan, bahkan kita bisa bakti sosial. Haleluya Bapak Ibu. Bahkan cukup dan melimpah, tapi tidak semua seperti itu. Ada yang harus
harus memberhentikan full timernya karena tidak ada duit untuk menggaji. Saya dengar itu sedih. Tapi kita bersyukur hari ini kalau orang semua bisa sehat. Bahkan berat badan juga kalau ditimbang ini pasti minimal tambah 1-2 kilo ini semuanya. Lebih. Dan kita bersyukur ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Memang dalam hidup ini ada masa-masa malam kelam jiwa. Ada masa-masa itu Bapak. Sepertinya Tuhan itu jauh tidak mendengarkan doa kita. Kita tidak berbuat dosa, kita tidak melakukan kesalahan, tetapi sepertinya Tuhan itu kok biar, membisu. Saya ada dalam beberapa masa mengalami itu Bapak. Dan setelah saya lewati itu saya sadar apa yang Tuhan harus lakukan di dalam malam kelam jiwa itu hanya satu, terus mendekat kepada Tuhan. Aku ini tidak tahu apa-apa Tuhan, tapi aku mau terus mendekat kepada Tuhan. Sepertinya kita marah, sepertinya kita kecewa, kesal, gak merasakan kehadiran Tuhan. Kalau tadi kan kita menyembah kayaknya, waduh saya lihat jemaat semua merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ada masa-masa kering, keronta, gak merasakan kehadiran Tuhan. Saya ingat pendeta saya, Pendeta Ronaldo. Ya Bapak rohani saya juga masa saya waktu kuliah di Medan. Pendeta Ronald pernah melayani di Manado Bapak Ibu. Ada yang kenal Pendeta Ronald yuk? Tahu ya? Tahu. Dia stres, dia bilang dia stres. Di tengah pelayanan, mungkin dia sedang mengalami malam kelam jiwa, tapi dia nggak cerita. Tapi pasti dia stres. Dia pergi ke kuburan anaknya. Waktu itu anaknya sudah ya dipanggil Tuhan dalam kandungan. Jadi dia pergi ke kuburan itu. Untuk apa? Untuk dia curahkan isi hatinya kepada Tuhan dan juga dia ingin mengenang. Ya, pokoknya dia nggak tahu pergi kemana. Dia pergi ke kuburan itu. Dini hari Bapak Ibu. Dini hari. Mungkin seperti Yesus gitu ya. Pagi-pagi benar. Ketika ini masih gelap dia pergi keluar. Nah, kurang beruntungnya daerah tempat tinggalnya Pendeta Ronald waktu itu adalah daerah Jalan Nidum Raya. Itu banyak orang setengah manta Bapak Ibu. Setengah manta itu banci Pak Sigit. Pak Sigit baru di Manado ya. Setengah manta. Jadi waktu dia berdoa dia bilang di kuburan itu di gelap Bapak Ibu. Dini hari pagi-pagi benar gak ada orang. Tiba-tiba di belakang dia dengar suara kresek gitu. Orang stres ditambah dengan suara ketakutan gitu, makin takut dia Bapak Ibu. Dan waktu dia lihat ke belakang, rupanya ada orang setengah manta yang sedang mengejutkan dia. Jadi udah stres ditambah stres lagi. Nah, ada masa-masa dalam kehidupan kita seperti itu. Walaupun kita hidup takut Tuhan, tapi ada masa-masa malam kelam jiwa. Tapi pesan Tuhan hari ini, apapun yang sedang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dia Allah adalah kasih, dan sifatnya adalah untuk mengasihi kita semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Terus dekat kepada Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya selama 40 hari kita latih diri kita untuk doa pagi jam 5. Ayo Bapak Ibu jemaat yang belum pernah ikut, ayo ikut, join. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bisa nggak merasakan kehadiran Tuhan melalui aplikasi Zoom? Yang bisa merasakan kehadiran Tuhan tolong angkat tangan setiap doa pagi. Nah bisa Bapak Ibu nih? Boleh, bisa. Kita rasakan kehadiran Tuhan. Kita rasakan Tuhan bicara kepada kita lewat firman Tuhan. Setiap hari kita bergiliran untuk sharing firman Tuhan. Kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari kita di tengah masa pandemi yang
sulit ini yang masih menjadi momok besar bagi kita. Kita masuk dalam pergantian musim ini. Kita belajar di bulan ini ada 4 hal yang kita akan pelajari bersama-sama. 3 hal sudah kita pelajari. Yang pertama itu apa? Menjaga hati. Menjaga hati kita. Yang kedua menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Hidup mati dikuasai lidah. Yang ketiga, menjaga pandangan kita, menjaga mata kita, supaya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, tidak terdistraksi ke kanan dan ke kiri. Dan hari ini 4 hal yang keempat, kita akan menjaga apa? Menjaga perbuatan kita, tingkah laku kita, menjaga jalan kita, supaya kita sampai kepada tujuan. Mari kita buka firman Tuhan bersama di dalam Alkitab kita, di dalam Amsal 4 ayat 18-19 saya akan bacakan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Katakan amin. Kalau kita orang benar, jalan kita seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tidak peduli dengan situasi yang dialami sekeliling kita, tapi kalau kita pastikan kita ini orang benar yang berjalan di dalam kebenaran, maka cahaya itu seperti fajar. Kita itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya. Jalan hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita. Saya sudah saksikan beberapa orang yang berkata, Pak, justru di tengah-tengah kesulitan ini ada kesempatan yang baru yang Tuhan bukakan. Tuhan kita tidak pernah berhenti bekerja. Ya, ayat utama kita dari ayat 20 sampai dengan 27. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 20, kaum bapak. Ayat 21, kaum ibu. Silakan kaum bapak. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, kaum perempuan. Ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Sebentar Bapak Ibu sebelum dilanjutkan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan dan mengamalkan, melakukan 4 hal ini, apa yang dinasihatkan oleh seorang bapak kepada anaknya, apa yang dinasihatkan Tuhan kepada kita anak-anaknya, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah 4 hal itulah yang akan apa? Yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Hidup kita akan mengalami suatu kelimpahan. Hidup kita akan mengalami suatu kemajuan. Hidup kita akan mengalami suatu kebaikan. Hidup kita akan mengalami suatu terobosan, kemenangan yang gilang gemilang, penyertaan Tuhan, damai di tengah badai sekalipun, pemeliharaan Tuhan. Tuhan sanggup memakai burung gagak untuk memelihara Elia. Tuhan sanggup untuk memakai roti yang dari anak kecil untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan sanggup untuk menyelamatkan anak yang diambil oleh penagih hutang hanya dengan minyak yang ada di buli-buli. Tuhan kita sanggup. Beritahu kiri dan kanan, Tuhan kita sanggup. Haleluya. Amen. Baik, mari gantian kaum perempuan ya. Ayat yang ke-23. Yang pertama, apa yang harus kita jaga dari 4 hal itu? Ayat 23, silakan kaum perempuan. 1, 2, 3. Yang pertama, jaga hati. Amin. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini berkemenangan, tidak kandas di tengah perjalanan pergantian musim ini? Yang pertama, jaga hati dengan segala
kewaspadaan kaum pria. Yang ke-24, 1, 2, 3. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Yang kedua, apa yang harus kita jaga? Jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya akan memakan buahnya. Lidah lembut itu apa? Mematahkan tulang ya. Lidah lembut itu apa? Membuat kita itu, lidah lembut itu pohon kehidupan bagi kita. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Ayat yang selanjutnya, yang ketiga, silakan kaum ibu perempuan. Jaga mata kita, jaga tatapan kita, jaga fokus hidup kita, biar visi dari Tuhan memenuhi setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jagalah tatapan matamu tetap ke depan. Jagalah, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Dan hari ini kita akan belajar yang keempat, yaitu apa? Ayat 26 sampai 27. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tempuhlah jalan yang rata, dan tetaplah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. 3 prinsip bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang bugar dengan menjaga setiap langkah kaki kita, perbuatan kita, sehingga kita bisa menaburkan tindakan dan menuai masa depan. Kita menabur tindakan yang baik dan pasti akan menuai masa depan yang baik. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, ini kesaksian ibu mertua saya gitu ya. Kalau ibu mertua saya tinggal di Binjai, itu banyak anak-anak SMA atau anak sekolah itu datang ke rumah ibu mertua, rumah istri saya. Dan ibu mertua selalu apa? Berbuat hati, berbaik hati, memberi makan, memberi uang jajan, mungkin juga memberi uang sekolah gitu. Dia tolong, dia taburkan kebaikan. Dan tanpa disadari, Bapak Ibu Saudaraku, tanpa disadari waktu anak-anaknya kuliah di luar, salah satunya adik ipar saya yang sekarang tinggal di Singapura, waktu dia kuliah di Bandung, dia punya mama dan papa angkat juga gitu. Yang saya kenal orangnya baik gitu. Jadi ada korelasinya. Waktu kita menabur tindakan kita yang baik, kita akan menuai masa depan kita yang baik. Amin, Bapak Ibu. Papa mama angkatnya juga datang waktu dia menikah gitu ya. Hubungan mereka bagus. Kenapa? Karena ada satu tindakan kebaikan. Seorang pemikir, Ralph Waldo Emerson, berkata seperti ini: taburlah pikiran, maka engkau akan menuai perbuatan, tindakan. Taburlah perbuatan, maka engkau akan menuai apa? Kebiasaan. Itu sebabnya 40 hari kita membangun kebiasaan berdoa. Kebiasaan berdoa. Supaya apa? Ketika kita menabur kebiasaan, kita akan menuai sifat ataupun karakter. Jadi kalau sudah 40 hari suka berdoa, saya percaya saya berdoa, seterusnya kita akan menjadi orang yang suka berdoa. Seterusnya kita akan menjadi orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Seterusnya kita akan menjadi orang yang suka untuk datang mencari Tuhan. Amin. Taburlah karakter, sifat. Itu akan menjadi masa depan kita, tujuan hidup kita. Jadi dimulai dari mana? Menabur pikiran akan menuai tindakan. Menabur tindakan akan menuai kebiasaan. Ucapan bersama dengan saya, kebiasaan. Menabur kebiasaan akan menuai karakter. Menabur karakter akan menuai masa depan ataupun tujuan hidup. Jadi dimulai dari mana? Dari pikiran. Itu sebabnya kita perlu menjaga apa? Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.
Ucapkan bersama dengan saya, menjaga pikiran, menjaga hati, akan menuai masa depan. Amin. Jadi dari hati ke perbuatan, ke kebiasaan, kepada sifat, dan sampai di masa depan. Oleh sebab itu kita perlu apa? Mengubah cara berpikir kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini langkah yang keempat. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bertindak hati-hati, supaya kita bisa masuk ke dalam perubahan musim ini tidak kandas, tetapi kita bisa menang dan menyelesaikannya dengan baik. Yang pertama, melangkah dengan pertimbangan yang matang. Melangkah dengan apa Bapak Ibu? Pertimbangan yang matang. Dipikir baik, direnungkan baik, baru diputuskan. Amsal 4 ayat 26a dikatakan, tempuhlah jalan yang rata. Ini ayat utama kita hari ini. Tempuhlah jalan yang rata. Jalan yang rata dalam bahasa Inggris terjemahan NIV, New International Version Bible. Give careful thought to the path for your feet. Berikanlah pertimbangan yang hati-hati tentang jalan yang akan ditempuh kakimu. Wow. Pertimbangkan dengan hati-hati. Ucapkan bersama dengan saya, hati-hati. Amin. Setidaknya ada 3 yang perlu kita pertimbangkan dengan hati-hati. Kenapa? Kalau kita salah memilih ini, kita akan berakibat apa? Tidak bahagia. Yang pertama, Tuhan. Siapa Tuhan kita? Dan bersyukur kita semua di sini sudah memilih Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Yang kedua, ini penting. Pasangan hidup. Karena kalau ini salah, haleluya, seumur hidup kita akan menanggungnya, menuainya. Kita perlu bertindak hati-hati. Yang belum menikah, ini satu nasihat yang perlu ditangkap dan direnungkan baik-baik. Saya sebelum memilih Ibu Priska, saya datang kepada pendeta saya, pendeta Ronald. Walaupun waktu itu ya setidaknya ada 2 lah. Waktu itu dia marah sama saya. Masa kamu suka sama anak SMA? Tapi dia Pak akan jadi dokter, saya bilang. Lupakan itu, katanya. Satu lagi Ibu Priska, Pak Ronald kasih pertimbangan. Begini. Sebelum memutuskan, saya bertanya dulu. Semakin banyak penasihat, semakin kokoh keputusan. Amin Bapak Ibu. Jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. Ya. Karena orang yang terburu-buru akan salah langkah. Ya. Give careful thought to the path for your feet. Dalam bahasa Ibrani-nya, careful thought ini adalah apa? Palas, yang artinya menimbang, timbang baik-baik keputusan kita. Kalau kita pilih jalan ini, kita lihat akhirnya bagaimana. Kalau kita pilih jalan ini, ujungnya seperti apa? Wow. Haleluya. Matang, tempuhlah itu jalan yang rata. Jadi timbang baik-baik. Sebelum memutuskan, timbang baik-baik. Haleluya. Sebelum memutuskan, timbang baik-baik. Nah, bagi yang sudah suami istri, tentunya ketika mungkin kita merasa salah keputusan kita, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan. Bukan kesempatan yang kedua ya, maksud saya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Jadi bagi kita, kalau kita pikir, wah saya salah ngambil keputusan ini Pak, bertahan. Karena nasihat firman Tuhan juga, siapa yang mendapat istri, ia dikenan oleh Tuhan. Siapa yang mendapat suami, ia dikenan oleh Tuhan. Tetapi kita perlu menimbang baik-baik. Yang ketiga, apa yang harus kita timbang baik-baik? Yang pertama tadi, Tuhan kita pilih. Siapa yang Tuhan yang kita pilih. Yang kedua, pasangan hidup yang kita pilih. Yang ketiga, pekerjaan juga. Kalau kita tidak happy, tidak enjoy dengan pekerjaan kita
akan stres. Ya, Bu Priska dia pernah jadi sekretaris direktur di satu perusahaan Australia Indonesia, Austindo Group. Tapi dia nggak happy gitu. Gajinya mungkin kalau saya bilang itu 100%, dan tiba-tiba dia istilahnya banting setir mengajar bahasa Inggris yang gajinya mungkin cuma 30%. Teman-teman gurunya kaget, pekerjaan itu bagus ya gaji, kenapa kamu tinggalkan mau jadi seorang guru les di PPI ya waktu itu ya, Perhimpunan Persahabatan Indonesia Amerika. Tapi dia enjoy, dia happy. Oleh sebab itu kita harus menimbang dengan baik-baik, melangkah dengan pertimbangan yang matang. Mari ucapkan bersama dengan saya, pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena Amsal 19 ayat 12 bilang ini, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang apa? Tergesa-gesa akan salah langkah. Siapa yang pernah tergesa-gesa? Tolong lambaikan tangan ya, supaya saya merasa ya. Satu kali kami di Kuala Lumpur akan pulang ke Medan. Kami sudah janji untuk dijemput, sudah kami tepati. Nah, tapi ini anak muda mungkin belum pelajari dulu rutenya membawa kami untuk antar ke airport. Singkat cerita, salah jalur Bapak Ibu. Misalnya di terminal A, dia bawa ke terminal C, itu jauh sekali putar. Dan sampailah kami di antrian pesawat waktu itu AirAsia. Sampai kami dan ada orang yang di depan kami sudah terlambat mungkin 2 menit, kami terlambat 3 menit, dan itu di close Bapak Ibu, tutup, close. Artinya apa? Tidak boleh berangkat. Hanya terlambat 2 menit atau 3 menit, harus beli tiket yang baru. Kalau kita tergesa-gesa, kita akan salah langkah. Itu sebabnya kita harus bertindak dan berpikir dengan matang. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjaga langkah kaki kita? Yang kedua adalah melangkah dalam kebenaran. Mari ucapkan bersama dengan saya, melangkah dalam kebenaran. Ayat ke-27, 1, 2, 3. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Haleluya. Amen. Sekarang hidup sulit gitu. Orang mencari yang gampang saja, tapi hari ini biar firman Tuhan menguatkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Saya pernah ketemu, Bapak Ibu mungkin pernah dengar namanya, dulu dia foto model, pemain sinetron juga, Jupiter. Kalau nggak ini ya, dia artis lah gitu. Tapi saya ketemu waktu di Singapura, satu acara Jupiter, satu acara. Saya juga pikir ini kayaknya pernah di TV, siapa gitu ya. Oh, ini Jupiter rupanya. Dia sekolah Alkitab waktu itu. Dan beberapa waktu kemudian saya lihat di TV, dia masuk penjara karena narkoba. Wow. Hari ini mari kita memilih untuk hidup dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya.
Amsal 14 ayat 12, mari kita baca bersama. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi tolaklah hidup kalau itu dosa, walaupun uangnya banyak. Satu kali saya didatangin, ya ini boleh direkam selanjutnya lah. Karena kalau yang menyangkut saya tidak apa-apa, tapi menyangkut orang lain belum tentu orang bisa terima. Satu kali saya didatangin oleh petugas, tanda kutip apa ya, petugas investasi, orang investasi. Pak, kalau Bapak tanam uang Bapak di sini, 1 bulan bisa dapat sekitar 70% Bapak Ibu. 1 bulan saja. Oh, mana mungkin, saya bilang. Orang bunga bank aja 1 tahun berapa? Iya, deposito berapa deposito 7% udah tinggi tuh ya, setahun. Ya, ini 1 bulan Bapak Ibu. Pak, tanam sini. Saya bilang, saya nggak yakin lah. Pendeta juga banyak Pak, dia bilang. Hah? Boleh saya lihat namanya, saya bilang gitu. Karena saya mulai tergoda juga. Ini pendeta kenapa ikut gitu? Lalu dikasih tahu, ini Pak salah satu Pak pendeta. Dia tanam 100 juta. Banyak bener tuh doi pendeta, saya bilang. Tapi saya pikir-pikir, saya juga nggak punya uang. Di Siantar waktu itu uang gereja juga, ya pas-pasan gitu. Udah lah. Saya telepon teman family saya yang punya BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Dia bilang itu investasi bodong, bohong, jangan percaya. Singkat cerita, tidak saya ikuti. 1-2 bulan kemudian saya pergi lagi ke kantornya itu, sudah ada garis kuning, police line. Dalam hati saya, selamatlah uang yang akan atau yang ingin saya tabur tadi, investasi. Hari ini kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita berani berkata tidak terhadap kejahatan. Amin. Yang terakhir, musik boleh maju ke depan. Setelah kita menimbang dengan benar, setelah kita melangkah dengan benar, dan ini yang terakhir, ini juga sangat penting, melangkahlah secara konsisten, terus menerus. Amsal 4 ayat 26 bagian B adalah tetap segala jalan, and be steadfast in all your ways, dan berdirilah teguh dalam segala jalanmu. Tetaplah teguh, konsisten, tetaplah teguh. Bersama dengan saya katakan, tetaplah teguh. Iya. Tetaplah teguh, konsisten. Ucapkan bersama dengan saya, konsisten. Kalau kita sudah hidup benar sampai saat terakhir. Hidup benar sampai saat terakhir. Apapun yang terjadi, kita memutuskan untuk hidup benar sampai saat terakhir. Ini yang saya terus mau belajar. Tuhan, biar aku tetap setia sampai saat yang terakhir. Kenapa? Kalau kita tidak hidup konsisten, ada akibatnya. Amsal 26 ayat 3 dikatakan demikian. Mari kita baca bersama. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Saya pernah mengalami hidup seperti ini Bapak Ibu. Bebal, nakal, bandel. Akhirnya saya harus masuk rumah sakit, diisolasi tadi yang saya bilang. Itu ada sejarahnya Bapak Ibu, ada ceritanya. Waktu saya di Singapura, saya nggak ingat ini waktu kapan, tetapi kira-kira seperti inilah. Ibu Priskanti bisa koreksi juga. Karena ada beberapa kali saya ke Singapura untuk ikut conference, tapi satu kali ini saya setidaknya saya kena cacar di Singapura. Itu yang saya alami, penyakit cacar air di Singapura. Padahal waktu itu saya ingin ikut KKR kesembuhan oleh Benny Hinn. Bapak Ibu, wajar nggak kalau orang sakit datang kebaktian minta disembuhkan? Tapi cacar air
tidak boleh masuk gereja. Apalagi sekarang. Kenapa Bapak Ibu kalau diukur suhunya 37 ya? 37,3 disuruh pulang ya Pak Dokter ya? Karena itu bisa membahayakan bagi yang lain juga. Bukan hanya diri kita sendiri, tapi bagi yang lain. Cacar air juga gitu. Jadi waktu sampai di depan pintu, Asyir bilang chicken pox. Cannot. Bayangin Bapak Ibu, datang jauh-jauh dari Medan, bayar tiket pesawat atau tiket kapal untuk ikut KKR, nggak boleh masuk. Sakit nggak? Sakitnya tuh di mana? Ya di sini. Nggak boleh masuk. Nggak cukup Bapak Ibu, bukan hanya nggak boleh masuk. Tapi waktu saya mau pulang naik pesawat Hello Air, saya sudah di atas pesawat, sudah duduk di pesawat. Tiba-tiba security bandara ataupun ya pramugari ditemani sama security, dia bilang, "Yo, go down." Saya pura-pura nggak tahu. "Yo, mana tasmu?" Suruh turun Bapak Ibu. Kenapa? Sakit cacar air. Waduh, udah ditolak di gereja, ditolak di mana Bapak Ibu? Di pesawat, suruh turun. Dia bilang, "Gimana dengan tiket saya dong?" "I don't know." Pokoknya gak boleh naik. Wow. Kalau sakit di Pematang Siantar, sakit di Binjai masih enak Bapak Ibu. Sakit di Singapura, siapa yang mau bayar? Tapi itulah, barang siapa yang kukasihi, yang kutegur dan kuhajar. Karena itu relakanlah dirimu dan bertobat. Tuhan tetap baik. Dia ingatkan saya ada satu orang teman yang pernah datang mission trip dan kita fasilitasi. Namanya Pak Benyamin. Saya telepon dia, "Pak Ben, saya ada di Singapura. Saya sedang alami seperti ini." Dia langsung datang Bapak. Orang Singapura tuh pada cuek-cuek, tapi Pak Benyamin ini datang, Benyamin Om. Dia bawa saya ke dokter. Saya udah takut Bapak Ibu. Siapa yang bayar uangnya? Lalu Pak Benyamin bilang, "Pastor, I'm sorry. Saya cuma bisa bantu seperti ini." Saya bilang, ini luar biasa. Dia bayarin itu obat-obatan. Lalu saya mikir, saya harus kemana? Singapura saya nggak punya keluarga. Waktu itu adik ipar belum tinggal di Singapura. Saya pikir, oke, saya pergi nyebrang ke Batam, naik ferry. Naik pesawat nggak bisa, mungkin naik ferry bisa. Saya pergi ke ferry, sudah tutup, blok. Yang ada besok pagi, jam 6 pagi. Saya datang jam 8 malam. Saya nggak punya pilihan. Saya akhirnya menginap di satu seperti plaza yang kecil dekat pelabuhan itu. Dengan tas saya, saya nginep seperti orang gelandangan di Singapura. Sakit, cacar, ditolak di KKR Benihin, disuruh turun dari pesawat Value Air, disuruh turun, dan sekarang ada di sini untuk menanti kapal besok pagi. Akhirnya saya tertidur di pinggir mall itu karena semua mall tutup. KFC nggak sampai 24 jam, jam 11, jam 12 mereka tutup. Saya di situ. Waktu saya sendirian, di situ saya saat teduh, waktu teduh Bapak. Apa yang dipelajari? Janganlah kamu menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi tetaplah segala jalan, melangkah secara konsisten. Hendaklah tetap segala jalan, dan tetaplah teguh dalam segala jalan. Apa sih yang Pak Samuel lakukan? Kenapa kira-kira Tuhan mengajar seperti itu?
Saya nginep di satu motel, di satu hostel. Di motel itu kan ada majalah Bapak Ibu. Namanya majalah di luar negeri, semua majalah ada. Dan waktu saya baca majalah, saya tahu ada gambar yang tidak pantas saya lihat. Pertama saya tinggalkan, tapi pikiran saya masih ada. Saya buka lagi. Saya buka lagi. Pikiran saya kotor, pikiran saya tercemar dengan berita-berita, dengan gambar-gambar yang tidak pantas saya saksikan. Saya tahu, waktu saya duduk seperti gelandangan di sana, Tuhan sedang bicara. Kamu kukasihi, karena itu kamu kutegur dan kuhajar. Kenapa saya mesti sakit cacar di Singapura? Kenapa nggak di Pematang Siantar? Mahal harganya Bapak Ibu. Harus beli tiket lagi, diturunkan dari Value Air, harus bayar ferry lagi, harus beli tiket pesawat dari Batam. Saya sampai besok paginya di ferry, lolos Bapak Ibu, karena pagi mungkin orang tidak terlalu perhatikan. Sampai di Batam, saya masuk rumah sakit, masuk ruang isolasi, sendirian. Di tengah sendirian itu lagi, saya bertobat sama Tuhan. Oke Tuhan, terima kasih untuk didikan dan pengajaran. Biar terus aku mau tetap mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Kalau kita dihajar, Tuhan mengasihi kita, amin. Itu sebabnya hari ini mari kita konsisten melakukan kehendak Tuhan. Saya sembuh dari sakit ini, cacar air itu walaupun diisolasi, dan saya pulang ke Medan, dan sampai sekarang Tuhan ajar saya untuk tetap, hendaklah tetap segala jalanmu, and be steadfast in all your ways, dan tetap teguh. Kita mau mengikut Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Para singgah musik nyanyi. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Murnikan kami Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Tuhan. Siapakah hari ini firman Tuhan berbicara kepada? Ada keputusan yang sudah kau buat tanpa menimbangnya, dan akibatnya sampai sekarang masih dirasakan. Tapi ini hari kabar baik bahwa Tuhan sanggup untuk mengubahkan keadaan, membalikkan keadaan. Mari kita mulai buat keputusan yang benar-benar kita timbang seturut kebenaran firman Tuhan. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita berani berkata tidak kepada tawaran dosa, dan kita tetap konsisten, tetap terus menerus di dalam kebenaran firman. Kita pernah gagal, kita pernah salah, tapi hari ini mari kita dengan pertolongan Tuhan kita akan jalani hidup ini untuk konsisten berjalan di dalam firman Tuhan. Dari depan sampai belakang, kalau Bapak Ibu membutuhkan pembaharuan, membutuhkan pengampunan, membutuhkan karya Roh Kudus, untuk kita bisa tetap konsisten hidup dalam kebenaran. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita akan tinggalkan segera bulan September ini, kita masuk bulan yang baru, bulan Oktober. Kita masuk dalam pergantian musim. Jaga hati, jaga perkataan, jaga pandangan matamu, jaga tingkah laku. Kita siap masuk di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu butuh waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mau minta ampun, taruh tangan kanan di hati, doa sama Tuhan, butuh pembaharuan, ambil waktu. Dalam waktu teduh, bicara pada Tuhan. Aku perlu Engkau, aku butuh tuntunan Tuhan. Aku perlu terus menerus tetap di jalur. Kalau aku pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan kau menghajar aku Tuhan, aku tidak lari, tapi aku mendekat kepada. Haleluya. Mari Tuhan, mulai dari anak muda sampai dengan orang dewasa, orang tua, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Mari Bapa, Kau bekerja di tengah-tengah kami semua. Jangan tinggalkan, jangan lepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Darah-Mu menyucikan, Roh-Mu meneguhkan, firman-Mu menghidupkan, membuat kami tetap setia, tetap teguh, tetap melekat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Siapa yang mengakui kesalahan dan meninggalkannya akan dikasihi oleh Tuhan. Tapi siapa yang menyembunyikannya tidak akan beruntung. Hari ini kami terbuka dan kami berbalik, dan hidup kami dikasihi oleh Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Di doa kami Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi, hidupku menggenapi
puji nama Bapa di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya.